Kita masuk dalam season yang ketiga, yaitu tentang teologi kitab Efesus, yaitu kemenangan atas kuasa jahat. Nah, maksudnya di sini adalah pekerjaan Kristus di kayu salib tidak hanya menghancurkan kuasa dosa saja, tapi juga menekankan kekalahan kuasa jahat atau kuasa setan. Jadi harus juga dikatakan bahwa dominasi kuasa jahat atau kuasa setan terjadi karena dosa. Ya, jadi orang berdosa hidupnya dikuasai oleh kuasa jahat atau kuasa setan. Seperti itu. Ya. Misalnya otoritas iblis atas orang-orang tidak percaya. Kalau kita bisa lihat di Efesus pasal 2, ya, ayat 2. Ya, saya bacakan Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kalau kita lihat sini ada bahwa otoritas iblis atau orang-orang tidak percaya, kuasa iblis atau orang-orang percaya itu menjalin dengan penundukan mereka sendiri kepada dosa dan mengikuti jalan dosa. Jadi berkaitan. Orang yang dikuasai setan berkaitan dengan orang yang hidupnya dalam dosa atau mengikuti jalan dosa. Seperti itu. Kalau kita bisa lihat di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat kemenangan iblis, atau maksud saya kemenangan atas setan atau iblis, datang melalui masuknya hidup kebangkitan Kristus yang diberikan atas dasar pekerjaan Kristus itu sendiri. Kalau kita bisa lihat Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Saudara bisa bandingkan juga 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Jadi orang-orang percaya dihidupkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, didudukkan bersama Kristus. Jadi Kristus tidak hanya dibangkitkan dari orang mati saja, tetapi juga didudukkan di sebelah kanan Allah. Berdasarkan definisi ini nih, kalau kita lihat, berarti Yesus sekarang memerintah atas segala kuasa, termasuk kuasa setan. Efesus pasal 1 ayat 21. Jadi bisa dikatakan bahwa ia menaruh segala sesuatu di bawah kakinya. Kita bisa lihat Efesus 1 ayat 22. Jadi kalau kita lihat ini, sebenarnya orang Kristen, orang percaya, orang yang ditebus oleh Kristus, orang yang diselamatkan, harusnya dia menang terhadap kuasa setan atau kuasa jahat atau kuasa iblis. Bukannya kalah. Seperti itu. Jangan takut, ya kan? Saya sering kali bilang sama orang-orang atau teman atau jemaat, jangan takut dengan kuasa setan. Mungkin orang itu punya ilmu gelap atau kuasa gelap yang luar biasa, ilmunya tinggi. Atau punya banyak setan yang melindungi dia. Kita nggak usah takut. Karena apa? Kita di bawah Kristus punya otoritas lebih di atas dari kuasa setan. Yang penting saudara percaya pada Yesus dengan iman. Dan yang kedua ya, saudara juga harus jaga kekudusan hidup. Tuhan menyertai, Tuhan yang pemenang menyertai kita untuk menjadi pemenang. Ya kan? Seperti itu. Jadi bisa dikatakan salah kalau kita ini kalah dengan setan. Seperti itu. Justru kita harusnya menang karena kita diberi perlengkapan senjata Allah. Ya kan? Seperti itu. Makanya saya kurang suka dengan atau kurang sependapat dengan film-film horor atau film-film seram lah ya, apalagi yang buatan Amerika. Di situ ada tokoh agama, yaitu Kristen, tokoh agama Kristen atau pendeta atau
pokoknya tokoh agama Kristen lalu ngusir setan, terus tokoh agama atau pendeta itu malah kalah, malah lari ketakutan atau kalah. Sebenarnya nggak begitu, di Alkitab nggak begitu. Firman Tuhan katakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis atau setan, maka ia akan lari daripadamu. Dia yang lari, setan yang lari, bukan kita yang lari. Yesus sendiri berjanji, kalau kita percaya, dia katakan kepada orang murid-muridnya, kamu akan mengusir setan demi namaku. Demi nama siapa? Nama Yesus yang berkuasa. Bukannya kalah. Saudara harus percaya itu. Jadi jangan takut saudara disantet atau diguna-guna, ditenung. Kalau saudara yakin hidup dalam Tuhan, saudara yakin Tuhan beserta saudara, nggak bakalan itu bisa mempengaruhi saudara atau menaklukkan saudara. Saudara akan menjadi pemenang. Tapi ingat, selama kita masih hidup ini, kita masih harus melawan pengaruh kuasa setan. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Kita masih berjuang melawan pengaruh kuasa setan itu sendiri. Sekalipun kita sudah menang, Kristus telah menang atas kuasa setan dan Tuhan Yesus berikan janji kemenangan buat kita. Tapi jangan lupa, setan banyak pengaruhnya juga melawan kita. Hanya kita perlu keyakinan, perlu iman yang kokoh bahwa kita menang bersama Kristus. Itu saja. Mudah kan? Simpel. Itulah kemenangan atas kuasa jahat atau kuasa setan. Demikianlah uraian kuliah kita tentang teologi kitab Efesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.